Emosi yang lagi bisa dikontrol menjadi penyebab utama terjadinya kasus-kasus bunuh diri. Kehadiran orang terdekat seperti keluarga dan kerabat dinilai mampu mengembalikan kepercayaan diri seseorang ketika berada di titik terendahnya. Maraknya kasus bunuh diri belakangan ini di Indonesia harus menjadi perhatian serius semua pihak. Stres dan depresi yang mendalam membuat seseorang tak bisa lagi mengontrol emosinya. Bahwa dia bunuh diri, artinya dia sudah pesimis dalam hidupnya. Dia menganggap bahwa tidak akan ada jalan keluar terhadap hal yang dihadapi. Jelas hal yang dihadapi, hal yang sangat negatif, tapi kita lihat lagi bagaimana cara bunuh dirinya. Jadi seringkali orang bunuh diri itu mengikuti karena menganggap tidak ada jalan keluar lagi, karena ke depan tidak ada yang bisa menolong dirinya. Sejumlah faktor menjadi pemicu seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kasus bullying atau perundungan menjadi salah satu faktor yang paling banyak ditemui. Kalau sampai bullying menyebabkan bunuh diri, maka jelas itu bullying yang sifatnya sudah berulang-ulang, terlalu berat, dan ada masalah lain di dalam keluarganya misalnya, bahwa dirinya sampai dilakukan bullying, sampai bullying itu menyebabkan dirinya terlalu tertekan. Jadi setiap orang kan berbeda. Ada satu dibullying, yang lain dibullying dengan persis sama, yang satu akan menghadapi acuh saja, yang satu akan sangat bersedih. Kehadiran sosok yang mampu mendengarkan, yang mampu merangkul seseorang yang sedang berada di titik emosional terendahnya, dapat menolongnya untuk berpikir ulang melakukan perbuatan tersebut. Kalau sudah ada tanda-tanda bahwa orang itu sudah mau bunuh diri atau kehidupannya sudah rasanya sudah mau diakhiri, maka disitulah kita harus mendampingi, lalu membawa ke psikiater, psikolog, itu bisa dibawa untuk akhirnya mendapatkan pengarahan lebih baik dan tergantung pada masalah dia. Jadi tidak bisa semuanya diberikan hal yang sama, tapi kita lihat dulu dia problemnya di mana. Problem di keluarganya, kalau perlu keluarganya diminta ikut datang dan ikut mengetahui permasalahannya. Bisa juga masalahnya masalah sekolah, bisa juga masalah masa depan, pola pandangan dirinya, atau sudah tidak ada pekerjaan. Penanganan psikologis seseorang tak bisa sembarangan. Jika sudah termasuk kasus yang berat dan tak ada lagi yang bisa ditangani oleh pihak keluarga, maka jangan ragu untuk berkonsultasi ke ahlinya. Kesehatan mental menjadi hal utama yang perlu dijaga. Mulai dari lingkup keluarga hingga ke lingkungan sekitarnya, harus tetap peduli terhadap sesama. Berikut beberapa tanda yang perlu dikenali sebagai langkah pencegahan. Yang pertama, sering membicarakan kegelisahan yang dialaminya. Kedua, sering membicarakan kematian. Merasa putus asa dan tidak memiliki gairah hidup. Mudah marah secara tiba-tiba. Sulit tidur. Menarik diri dari aktivitas sehari-hari dan interaksi dengan orang lain. Kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Sering mengucapkan perpisahan dengan alasan yang tidak jelas. Lantas, ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan. Pertama, ajak diskusi dan jadilah pendengar yang baik. Kedua, jangan biarkan kesepian. Dan terakhir, ajak untuk menemui psikolog atau psikiater. Sangat disayangkan harus mengakhiri gitu ya, mengakhiri hidupnya gitu. Menurut saya kalau mungkin ada permasalahan bisa diselesaikan gitu kan. Ini aja sih, maksudnya aneh aja ya, maksudnya manusia sekarang itu banyak orang yang lebih milih jalur pintas gitu kan, berakhir dengan bunuh diri gitu kan. Kalau misalnya ada masalah-masalah tentang ekonomi dan lain-lainnya, kalau bisa sih berpikir ulang lagi, nggak ada untungnya juga sih untuk bunuh diri kalau menurut saya gitu. Kesehatan mental itu sangat penting lah gitu untuk dijaga gitu, dan harus aware
dengan masalah mental. Jika misalnya kita udah ngerasa ada sesuatu yang gak oke dari diri kita, ya sebaiknya segera aja ke psikiater. Jangan curhat ke orang, karena kalau orang itu kan sesat ya. Tapi kalau ke psikiater atau psikolog itu kan netral, jadi sebaiknya konsultasi sama orang yang tepat. Support system perlu dibangun untuk membantu sesama. Diharapkan tak ada lagi cerita-cerita pilu kehidupan yang tak ada penyelesaiannya. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik melalui penanganan yang tepat. Selalu waspada.